Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 229. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan duel Gojo dan Sukuna yang semakin memanas. Di sini meskipun Gojo sudah membuat domainnya sangat kecil sehingga menjadi lebih kuat, akan tetapi Sukuna masih tetap mampu menghancurkan domain Gojo untuk yang ketiga kalinya. Namun kali ini bukan hanya domain Gojo yang hancur. Di sisi lain, domain Sukuna pun juga ikut hancur. Karena ternyata selama Sukuna ada di dalam domain Gojo, Gojo Satoru berhasil mendaratkan serangan telak pada Sukuna sehingga Sukuna tidak bisa mempertahankan domainnya. Sampai akhirnya setelah bertahan melawan Unlimited Void 3 kali berturut-turut, Malevolent Shrine pun berhasil diruntuhkan. Dan chapter ini pun ditutup dengan berputarnya roda Dharma Mahoraga dan Gojo Satoru yang tiba-tiba mimisan. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini masih berjudul Pertarungan Neraka pada part ke-7. Panel pertama sendiri dibuka tepat melanjutkan dari chapter sebelumnya. Di sini setelah Gojo mimisan, Gojo langsung mengelapnya begitu saja dan lanjut menggila dengan mengaktifkan domain expansionnya lagi. Yang mana lebih gilanya, di sisi lain Sukuna juga melakukan hal yang sama. Unlimited Void dan Malevolent Shrine sekali lagi berbentrokan. Melihat Sukuna mengaktifkan domainnya lagi, si malaikat pun menyimpulkan kalau artinya Sukuna juga bisa menyembuhkan teknik kutukannya yang terbakar menggunakan teknik kutukan terbalik. Tapi si malaikat juga bertanya-tanya, apakah Sukuna memang baru mempelajarinya dari Gojo atau Sukuna sedari awal memang bisa melakukannya. Namun terlepas dari itu, yang lebih penting alasan kenapa pada chapter sebelumnya Kusakabe menanyakan waktu bertahan domain kecil Gojo dari serangan Sukuna, karena berhubung pada momen ini Gojo Sukuna kembali adu domain dan Gojo juga kembali membuat domain kecil yang lebih kuat. Dengan fakta Sukuna dapat menghancurkan domain kecil tersebut dalam waktu 3 menit, itu artinya Gojo juga harus memberikan luka fatal pada Sukuna dalam 3 menit tersebut agar Sukuna tidak bisa mempertahankan domainnya. Namun mendengar hal itu, Shoko pun langsung membantah Kusakabe kalau Kusakabe terlalu pesimis dengan berpikir Gojo akan kalah. Padahal menurut Shoko, faktanya jika Gojo mampu menjebak Sukuna dalam domainnya beberapa saat lebih cepat saja, atau Gojo mampu menghancurkan Malevolent Shrine sebelum 3 menit, Shoko menegaskan kalau Gojo pasti akan langsung menang. Lalu berikutnya, adegan pun menyorot pada duel Gojo Sukuna di dalam domain. Di sini seperti biasa Gojo lah yang menekan dan memimpin pertarungan, sementara Sukuna masih terus bertahan. Sukuna berusaha untuk menghindar dari Gojo, akan tetapi Gojo menggunakan teknik birunya dan menarik Sukuna. Gojo pun lanjut menghantam Sukuna, namun Sukuna masih berhasil menahannya. Sampai akhirnya pada panel berikutnya kita pun diperlihatkan kalau domain Sukuna dan Gojo hancur kembali di saat yang sama. Gojo dan Sukuna masih bertahan, akan tetapi di sini Sukuna tidak keluar dengan sehat walafiat. Wajah Sukuna hancur sebagian. Sementara itu di sisi lain, semua penonton dibuat tegang menyaksikan Sukuna dan Gojo yang terus adu domain. Akan tetapi melihat Gojo kembali memberikan luka pada Sukuna, Miwa pun berpendapat kalau di dalam domain Gojo lah yang lebih kuat. Sementara Yuji berpikir kalau Gojo bisa menang. Berikutnya lanjut cerita, setelah domain mereka berdua hancur lagi, tanpa basa-basi Gojo langsung menghantam Sukuna. Dan ya, pada panel selanjutnya Gojo Satoru dan Ryomen Sukuna mengaktifkan domain expansion mereka di saat yang bersamaan lagi. Yap, benar-benar pertarungan yang liar dan gila. Secara total saat ini Sukuna sudah mengaktifkan domain expansionnya sebanyak 3 kali, sedangkan Gojo 5 kali. Bukanlah sebuah pemandangan yang wajar bahkan di dunia Jujutsu sekalipun, khususnya untuk Sukuna. Mimin cukup terkejut kalau Sukuna juga bisa mengaktifkan domain expansionnya hingga 3 kali. Karena tentu saja berbeda dengan Gojo yang memiliki 6 mata, Sukuna tidak memiliki kemampuan semacam itu. Tapi alasan kenapa Sukuna bisa mengaktifkan domainnya hingga berkali-kali sudah dijelaskan oleh Kashimo Hajime.
Jawabannya karena Sukuna adalah dewa dalam efisiensi energi kutukan. Ditambah Sukuna juga memiliki energi kutukan lebih daripada 2 kali lipat jika dibandingkan dengan Yuta Okkotsu. Akan tetapi terlepas dari itu, pada aktivasi domain expansion mereka kali ini, Yuta, Hakari, dan beberapa orang lainnya menyadari sesuatu kalau Gojo melepaskan domain expansionnya sedikit lebih cepat daripada Sukuna. Dan yap, benar saja di panel selanjutnya, Gojo pun menjelaskan. Karena Sukuna menyembuhkan tubuhnya terlebih dahulu, Sukuna jadi sedikit terlambat menyembuhkan teknik kutukannya. Meskipun keterlambatan tersebut tidak sampai 0,01 detik, namun perbedaan waktu yang sangat tipis tersebut sudah lebih dari cukup untuk membuat Sukuna menerima konsekuensinya. Karena Sukuna telat, efek pasti kena Malevolence Shrine ditekan habis-habisan oleh Unlimited Void. Hingga akhirnya setelah 2 menit 40 detik berlalu, Unlimited Void pun berhasil mendominasi Malevolence Shrine. Gojo langsung melancarkan serangan dan menghancurkan jantung Sukuna. Dengan serangan telak tersebut, Malevolence Shrine pun runtuh, sementara Unlimited Void menunjukkan ketak terbatasannya. Dan pada momen ini, Sukuna sepenuhnya terkena efek dari domain Gojo. Namun gilanya, alih-alih langsung menghabisi Sukuna, di sini Gojo berniat membalas perbuatan Sukuna pada Yuji saat latihan sekolah dahulu dengan membawa Sukuna lebih dekat pada kematian dengan menghancurkan hati, paru-paru, dan livernya. Akan tetapi sialnya tepat pada panel berikutnya, belum sempat Gojo menghajar Sukuna, dengan harta ini Sukuna memanggil sang jenderal ilahi Mahoraga. Gojo dibuat terkejut, namun Gojo langsung bersiap untuk menghancurkan Mahoraga dalam satu serangan sebelum Mahoraga beradaptasi dengan Unlimited Void. Gojo berniat mengeluarkan Red, namun Mahoraga langsung menghancurkan domain expansion Gojo Satoru. Gojo pun dibuat tak habis pikir karena ternyata Mahoraga sudah beradaptasi dengan Unlimited Void miliknya. Dan yap, chapter ini pun ditutup dengan hancurnya keseimbangan dan senyum penuh percaya diri dari Mahoraga yang bersiap untuk mengulang sejarah panjang klan Gojo dan klan Zenin. Oke, di akhir pembahasan dari Mimin, kita mulai dari Sukuna yang mensummon Mahoraga. Mungkin ada dari kalian yang bertanya-tanya, bagaimana Sukuna bisa mensummon Mahoraga padahal Sukuna sedang terjebak dalam Unlimited Void. Pertama, seperti yang kalian tahu, untuk memanggil Mahoraga, si pengguna 10 bayangan harus melakukan segel tangan dan mengucapkan sebuah kalimat. 2 syarat tersebut bisa dilakukan di saat yang sama ataupun terpisah. Pertanyaannya, kapan dan bagaimana Sukuna memenuhi persyaratan tersebut? Pertama, untuk segel tangan, sepertinya Sukuna melakukan hal itu pada chapter 228. Akan tetapi, GG Akutami tidak memperlihatkannya pada panel manga. Sementara pada chapter ini, kenapa Sukuna masih bisa mensummon Mahoraga padahal Sukuna kena efek Unlimited Void dan tidak bisa berbicara? Jawabannya kemungkinan besar karena Sukuna memang tidak perlu mengucapkan kalimat pemanggilan tersebut, melainkan dari pikiran saja sudah cukup. Karena seperti yang kalian tahu, meskipun seseorang yang terjebak di dalam domain Gojo tidak bisa melakukan apapun termasuk berbicara, tapi orang tersebut masih bisa berpikir seperti apa yang Gojo perlihatkan. Jadi pada momen ini, sepertinya Sukuna mengucapkan kalimat tersebut di dalam pikirannya dan akhirnya Mahoraga pun keluar. Nah, sekarang pembahasan kedua, kenapa Mahoraga sudah beradaptasi dengan Unlimited Void? Kelihatannya gambar panel roda Dharma pada chapter 228 memang untuk menunjukkan kalau Sukuna sudah mengaktifkan kemampuan adaptasi Mahoraga. Meskipun pada chapter ini ataupun chapter sebelumnya kita tidak melihat roda Dharma tersebut, sepertinya kemungkinan besar Sukuna menyembunyikan roda tersebut di dalam bayangannya. Karena terlihat background dari roda Dharma itu hanya hitam saja, seperti di dalam bayangan teknik Megumi. Yang artinya jika kita asumsikan kalau Sukuna memang sudah menggunakan teknik adaptasi Mahoraga sejak chapter 228, maka berhubung pada chapter ini Sukuna sudah 2 kali adu domain dengan Gojo, dan selama adu domain tersebut Sukuna juga jadi samsak Gojo, dan dirinya juga bahkan sampai terkena Unlimited Void, maka dengan semua serangan teknik Infinity yang mengenai Sukuna itu, cukup untuk Mahoraga menganalisis semuanya dan beradaptasi dengan semua teknik Infinity Gojo termasuk domain expansion Unlimited Void.
Tapi menurut Mimin, jika melihat dari ekspresi Sukuna, sepertinya Sukuna juga bertaruh apakah Mahoraga sudah beradaptasi dengan Unlimited Void atau belum. Yang mana hal ini semakin mempertegas kalau alasan Sukuna berkali-kali mengambil pilihan beresiko dengan bertempur melawan Gojo di dalam domainnya tanpa menyerang balik, karena Sukuna ingin membuat Mahoraga terbiasa dengan serangan Gojo dan beradaptasi. Oke, berikutnya pembahasan ketiga, apa yang akan terjadi pada Gojo. Jujur saja seharusnya dan sewajarnya Gojo akan tamat, karena seperti narasi yang disebutkan pada akhir chapter tadi, keseimbangan sudah hancur. Di sini tentunya meskipun Mahoraga tidak akan bisa langsung membunuh Gojo begitu saja dan Gojo juga masih bisa menghindar, akan tetapi di sisi Mahoraga juga ada Sukuna. Ini tidak akan menjadi pertempuran 1 lawan 1 antara Gojo dan Mahoraga, melainkan 2 lawan 1 antara Mahoraga dan Sukuna versus Gojo Satoru. Yang mana tentunya Mahoraga bukanlah Shikigami Kroco yang bisa Gojo abaikan begitu saja. Jadi intinya ini akan menjadi sangat sulit bagi Gojo. Tapi apakah Gojo akan tamat? Menurut Mimin sih kemungkinan masih belum. Seperti yang kalian tahu, di sepanjang pertarungan Gojo melawan Sukuna, kita terus-terusan diperlihatkan kalau Gojo seakan-akan mati oleh serangan Sukuna. Akan tetapi, Gojo selalu membuktikan kalau dirinya bisa bertahan dan mampu menyerang balik. Jadi mungkin cliffhanger pada chapter ini pun akan sama seperti sebelum-sebelumnya, kalau Gojo akan mampu mengatasi situasi dan membalas Sukuna. Secara pada chapter 224 saja, Gojo berkata kalau dirinya melakukan pelatihan spesial yang hingga saat ini masih belum diungkap apa dan seperti apa hasil latihan tersebut. Lalu tidak hanya itu, menariknya pada chapter ini Gojo juga sempat berkata, inilah saatnya. Seakan Gojo sudah mempersiapkan sesuatu jika Sukuna sampai memunculkan Mahoraga. Ya, untuk lebih jelasnya kita tunggu saja apa yang akan terjadi pada chapter depan nanti. Oke, berikutnya Mimin ingin sedikit membahas terkait Gojo yang mimisan. Pada chapter ini kita tidak dijelaskan kenapa Gojo mimisan. Bahkan lebih buruknya, Yuta terlihat memiliki suatu dugaan terkait kenapa Gojo mimisan. Mengingatkan Mimin kalau Yuta sempat mengkhawatirkan Gojo karena berlebihan menggunakan kemampuannya. Jadi kemungkinan besarnya alasan kenapa hidung Gojo mimisan karena Gojo yang terlalu over menggunakan teknik-tekniknya, khususnya teknik tingkat tinggi seperti domain expansion dan penyembuhan teknik kutukan menggunakan RCT. Tentu saja logikanya untuk Gojo sekalipun akan ada efek sampingnya jika Gojo menggunakan semua kemampuan tersebut secara berlebihan. Yang mana hal ini juga bisa menjadi penyebab kekalahan Gojo. Alih-alih oleh Mahoraga ataupun Sukuna, bisa saja kalau Gojo akan kalah karena tubuhnya tidak kuat lagi menahan semua kemampuan yang Gojo gunakan. Oke, jadi sejauh pertarungan Gojo versus Sukuna hingga chapter 229 ini, Mimin akan menyimpulkan kalau Gojo lah yang lebih kuat jika kita membicarakan teknik kutukan murni. Karena faktanya, tanpa efek pasti kena dari domain expansion, tebasan Sukuna tidak bisa menembus Gojo. Bahkan meskipun Gojo sempat terjebak dalam domain Sukuna sekalipun, Gojo masih bisa bertahan. Hingga akhirnya, Gojo berhasil menang adu domain melawan Sukuna. Tapi memang harus diakui juga kalau Gojo lumayan curang karena memiliki 6 mata. Tidak seperti Sukuna yang melalui pengalaman panjang hingga bisa sekuat ini, Gojo dapat giveaway 6 mata gratisan dari keluarganya. Namun tentu karena itu memang sudah bawaan keluarga Gojo, mau bagaimana lagi. Hal ini juga berlaku untuk Sukuna yang pindah ke tubuh Megumi. Sukuna sebenarnya juga curang karena mengambil teknik Megumi yang bisa memunculkan Mahoraga. Tapi berhubung Sukuna memang mampu melakukannya, jadi hal tersebut sah-sah saja. Jika diibaratkan duel Gojo lawan Sukuna ini seperti cheater melawan pemain lama yang sudah main selama 1000 tahun lamanya. Jadi tak heran, dalam pertarungan mereka berdua ini, aturan dunia Jujutsu Kaisen sekalipun tidak berlaku. Oke, terakhir sedikit dugaan dari Mimin. Seperti yang kalian tahu, Gojo selalu bisa melakukan apapun jika dia mencobanya. Contohnya saja hal tak masuk akal seperti menyembuhkan teknik kutukan menggunakan RCT. Jadi mungkin alasan kenapa Gojo tidak bisa meniru domain tanpa barrier milik Sukuna seperti yang dikatakan oleh Kusakabe,
Karena domain Gojo merupakan tipe domain yang kompleks, maka dari itu mungkin tingkat kesulitannya pun jauh lebih tinggi dibandingkan domain tanpa barrier milik Sukuna. Lalu kedua, Mimin berekspektasi kalau pada chapter depan nanti atau pada beberapa chapter berikutnya, mungkin akhirnya kita akan melihat Sukuna mengeluarkan domain expansion dari teknik 10 bayangan yang sempurna. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin pada chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen, kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.